Kalau bisa di IMO Bapak, maaf sebelumnya karena di WA di sini dibilangnya haram ya, jadi nggak boleh keluar daerah itu. Kalau buat yang lainnya mungkin bisa, karena mungkin takutnya orang sini dipergunakan untuk video call sama yang nggak penting gitu. Kalau di IMO bisa, karena kan di IMO nggak ada sangkutan sama orang Saudi kan. Oke, begini saja, bisa dijelaskan tidak? Maksudnya jelaskan melalui voice saja, voice record, seperti apa mungkin kronologi kejadiannya, sehingga bisa tertipu sampai 360 real itu. Sebenarnya sulit untuk dipahami, sulit untuk dipercaya. Barusan aku mau ngetik kirim hasil struknya. Sebenarnya penipuan ini udah berulang-ulang nipu saya. Pertama kan Bapak Ustadz ya, nggak tahu Ustadz siapa. Dia niatnya untuk ngebantu dengan menggunakan uang Islam. Uang Islam itu semoga berkah dan barokah, karena uang itu akan disolatkan untuk para anak pesantren dan anak pesantren. Itu semuanya maharnya itu udah aku kirim ya, sesuai gaji 1.200 itu ya, lumayan juga, hampir 5 jutaan uang Indonesia gitu kan. Kita udah kirim kan, udah 5 bulan gaji kan. Itu sama Ustadz itu 3 bulan gaji 3.000 real ya. Janjinya dia ngebantu untuk pengolahan pesantren, nggak tahu pesantren yang mana, kita nggak tahu. Itu perjanjiannya 500 juta. Setelah selesai, pas dia ngasih struk palsu kan dari bank itu atas nama paman saya, ternyata uang itu katanya nggak bisa dikeluarkan, takutnya dipergunakan dengan orang yang salah mempergunakan. Terus uang itu katanya harus ditebus dengan belangko ya. Belangko itu di seharga 3.500.000. Kata saya sebelumnya minta maaf, aku nggak bisa, karena saya juga, orang tua saya lagi sakit parah, butuh biaya. Sampai aku tidak respon sama orang tua saya sakit, sampai orang tua saya tunda. Akibat apa? Pengen mendengar suara orang yang niat benar-benar ngebantu, yaitu namanya Pak Ustadz. Nanti aku kirimin nomor teleponnya yang dia sering gunain. Yang Aki Samsudin juga aku nggak bisa menyalahkan untuk semua para ulama, para pesantri, para ustadz, karena itu kan dosa. Kita kan di sini di negara hukum, di negara asing, kita bisa ngelihat di media sosial ternyata mereka telah mempergunakan dengan cara penipuan dengan atas nama Aki Samsudin. Tapi Aki Samsudin yang mana? Karena ini kan di media sosial banyak banget Aki Samsudin. Tapi kalau begini caranya kan itu lama-lama akhirnya tak embus juga kan, akhirnya kecium juga. Kalau orang penipu itu pasti ada bau-baunya gitu. Permasalahan seperti ini aku mempertahankan untuk proses penyelidikan dengan kepolisian Metro Jaya itu sebenarnya butuh banget gitu. Takutnya salah teknik sama orang yang mempergunakan orang lain yang kena getahnya, takutnya begitu, karena kan itu dosa, nggak baik. Daripada kita menuduh, lebih baik kita lihat cara intelnya gimana, baiknya ini orang iya atau enggak, benar atau enggak. Karena kan nama Samsudin enggak satu enggak dua, itu takutnya aku salah orang, karena itu dosa, haram kan. Nanti aku kirimin nomor rekeningnya dia atas nama, bukan nama atas istrinya. Dia suka pakai nomor istrinya, waktu namanya Nahar, sama ini ada resinya semua, hasil pengiriman struknya itu semuanya ada. Cuma intinya kita kirim di sini itu, waktu itu kita itu ditegur sama tukang pihak bank, karenanya
Katanya, kenapa kamu kirim ke nomor rekening ini, karena ini adalah nomor penipuan. Karena waktu itu saya lagi keadaan daruratnya karena kita ditipu sama ustadz itu. Bener-bener si bapak ini yang namanya Aki Samil itu dia bener-bener mau bener-bener ngebantu. Udah gitu bantunya dia janjinya tuh gak sia-sia. Kata saya, subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ini beneran atau aku ngimpi atau aku mendengar cuma hanya settingan aja. Karena kan settingan banyak-banyak banget. Dia juga pernah kirim video orang ngitung uang di bank bertumpuk-tumpuknya, itu kan settingan udah biasa. Karena kan waktu itu dia mengirim seperti itu, kata dia juga sambil menjelaskan atas nama saya, tapi nama saya itu nggak tahu nama saya atau nama orang lain, kita nggak tahu gitu. Tapi wallahu alam, nanti aku kirimin nomor hasil pengiriman sama fotonya dan nomor teleponnya yang dia gunakan buat nipu saya waktu itu gitu. Tapi waktu itu kita lagi berimunikasi sama orang di Jakarta, karena ini lagi diselidikin sama kepolisian Metro Jaya di Jakarta. Tapi kita belum, ini namanya kita kan pembantu ya Bapak ya, kita selalu sibuk ngurusin pekerjaan majikan gitu. Namanya kita itu di sini kerja itu bukan mungutin duit, bukan mulungin duitnya, jadi kita itu sebagai babu ya. Tapi nggak begini caranya kita diperalat untuk ditipu. Karena juga orang tua saya itu setengah hidup setengah butuh obat. Ini pas sudah selesai mau diinovasikan, uang tinggal diambil, ternyata ngasih struknya di struk. Malah diketawain sama pihak bank. Saudara saya mau ngambil uang itu marah-marah dia. Kenapa harus dikasih nama saudaranya? Ya kan uang itu nama rekening atas nama yang di kampung, ya aku kasih saudara saya gitu. Kenapa harus marah? Kalau emangnya itu benar dan jujur, kenapa harus marah? Karena uang itu saya sangat membutuhkan, Bapak siap membantu, kenapa harus marah? Karena kan aku udah selesai tanggung jawab saya. Mana tanggung jawab saya, Bapak sebagai mau menolong? Bukan begini caranya gitu. Saya pun di sini tuh sampai mau ngirim uang itu proses sama pihak bank itu ibaratnya berantem ribut, karena itu nggak boleh. Karena ini adalah nomor yang sering terjadi di Arab Saudi, penipuan. Tapi kitanya waktu itu memaksa karena saya butuh dana. Orang tua saya setengah sadar karena sakit, lagi butuh dana bener-bener. Namanya kita hidup dari kecil nggak ada orang tua, kita belajar usaha, kenapa di Saudi aku ditipu gitu. Sebentar ya Bapak, aku kirim ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nak ya, inilah uang hasil amalan semalam yang saya laksanakan buat kamu nak ya. Dan insya Allah sebentar uang ini nak akan dikirim. Rekaman suara bisa dirubah Bapak, nanti dulu ini ada lagi, ntar dulu. Ini lagi di cari di kontak ini nama rekeningnya ini. Dia ini sering dia pakai nama istrinya, nggak tahu nama siapa, kita nggak tahu. Iya, ini nak Mbah cuman mau tanya gimana nak ya, anak jadi bergabung dengan kami apa gimana nak gitu. Kita nggak bisa nuduh sembarang orang ya, tapi sebelumnya kan kita minta maaf. Kalau di Imo foto profilnya ini, tapi kalau yang di WA foto profilnya itu dia pakai kaos merah ditaruh di pundak, kepalanya sedikit botak. Dia lagi ngitung uang di dalam ember bekas cat. Coba deh kalau nomornya itu masih berfungsi ya mungkin itu selalu digunakan, karena di sini juga
ditelepon sama teman saya, katanya aktif, katanya gitu. Malah dia katanya menawarkan untuk mau apa yang bisa dia bantu, begitu. Udah dimatiin sama teman saya gitu. Kalau profilnya di WA-nya itu dia lagi ngitung uang di ember bekas chat ya, chat yang gede itu. Kalau yang di Imo ini profilnya, sebentar ya. Nomor rekening sama dan atas namanya sama, itu 3.000 real. Aku kirimnya 3 kali, cuma ini hasil setruknya yang 2 lembar nggak tahu kemana ini, nyelipnya ini lagi dicariin. Sama aja, namanya berbeda. Seharusnya jangan suka bawa anak yatim, jangan suka bawa orang pesantren, karena di pondok pesantren atau gimana ada masalah itu bagaimana kita nggak tahu. Tapi bukan kayak begini caranya untuk menipu TKW juga di sini ibaratnya tidur nggak layak, kerja juga nggak ngatur waktu, orang lagi sholat juga dipanggil. Ya nggak seharusnya perempuan semua, laki-laki juga yang jadi TKL ke Arab Saudi. Kalau nasibnya nggak baik ya tetap buruk gitu. Semuanya butuh pertolongan dari Pak Jokowi. Sekarang aku ibaratnya 5 bulan gaji saya, 5 bulan itu udah berapa? Udah 5.600 real. Kalau misalkan aku tuntut bisa dikembaliin, kirim ke Arab Saudi lagi bisa. Atau enggak, jangan kayak begini, dikirim ke Indonesia enggak, ke saya enggak. Kalau dikirim ke saya kan aku bisa pulang ke Indonesia, bisa ngeliat orang tua saya sakit, yang lagi sekarat, butuh pertolongan, butuh makan. Ya Allah ya Rabbi, sampai mata saya pada bengkak begini Bapak, kebanyakan nangis, meminta dan memohon. Ya Allah, benar-benar orang nggak ada rasa sedikit kasihan. Itu nomor WA yang disurudur sama seorang ustadz ya. Itu foto profilnya yang orangnya gede. Biasanya dia profilnya ganti-ganti, kadang-kadang satu keluarga, seanak sama seistri. Gak tahu itu orang pesantren mana, orang ustadz mana, pondok pesantren mana yang dibilangnya buat anak-anak yatim. Uangnya mau disolatkan dulu lah, mau dimandikan dulu lah, mau dicampurkan dulu. Kata saya kalau harus nantinya takut dibekukan, karena tuh uang goib atau uang apa nggak tahu, nggak ngerti Aki Samsudin ini. Aduh ya Rabbi, pusing. Sebenarnya aku pengen pulang Bapak, tapi duitnya nggak ada, ditipu orang, nggak bertanggung jawab. Pengen banget ya Allah, lihat keluarga lagi sakit. Bukan keluarga, aku emang punya emak cuma satu gitu. Emak saya lagi sakit. Saya asli dari Jawa Rembang, Kampung Sumber, itu tempat kelahiran saya. Cuma saya sama orang tua saya punya suami orang Bekasi, emak saya, jadi aku ikut tinggal di Bekasi. Saya kerja di sini mulai tahun 2019. Karena kita lagi keadaan ekonomi banyak masalah corona kan, nggak ada yang kerja di situ, butuh dana. Di media sosial ketemu Aki Samsudin yang niatnya mau ngebantu 1M, Masya Allah. Kata saya tuh beneran, saya bilang 1M kalau aku bantu gitu banyaknya, ya Allah bisa beli sawah, bisa
punya rumah, bisa buka usaha. Dalam hati saya, ini beneran gak sih Bapak? Katanya, iya nak, beneran. Terus dia kirim foto apa itu, uang banyak banget di atas meja, orang lagi ngitung uang di bank. Ya Allah, ternyata semuanya itu modus Bapak, kita gak bisa ngejelasin gitu. Cuma kemarin waktu itu aku ditelepon sama pihak bank, ini harus dilaporkan ke pihak yang berwajib, begitu. Oke Bapak, makasih banyak ya. Bapak udah mau merespon kata-kata saya, mau mendengar apa yang aku jelasin. Semoga Bapak dan keluarga diberi hidayah, dikasih rezeki yang berlimpah. Aku doain dari sini, dari Saudi, walaupun keadaan aku lagi kesulitan di sini, sulit untuk dijelaskan. Cuma hati saya dan air mata saya yang selalu menjadi saksi sepanjang aku meminta dan berdoa. Ya Allah, kapan aku dikasih rezeki bisa pulang ke Indonesia, ketemu keluarga, walaupun kita nggak memiliki apapun, kita hidup adalah di kontrakan di Bekasi Bapak. Waktu itu ada seorang Aki Samsudin nelpon saya juga, aku bisa ngebantu kamu ngeluarin uang kamu, asal kamu bisa ngebantu padepokan di Jawa Timur, butuh dana 10 juta waktu itu. Nanti aku kasih nomor teleponnya yang namanya Aki Samsudin ini. Dia bilangnya, uang kamu tidak pergi kemana-mana, uang kamu ada di bank, sampai kapanpun kamu pulang ke Indonesia uang kamu ada di bank. Terus aku jawab, Bapak, kalau uang itu adanya emang tempatnya di bank gitu. Kalau seandainya uang itu kapanpun aku pulang uang itu ada di bank, ya kalau aku kirim uang ke bank gitu, ngambil uang ada di bank gitu. Kalau itu ya aku nggak tahu, karena apa yang aku butuhkan itu karena keadaan aku lagi bener-bener lagi dapat kesulitan, lagi dapat masalah, bener-bener gitu. Ibaratnya orang pengen minum nggak dikasih, akhirnya meninggal, udah ibaratnya itu udah hilang nafas gitu ya. Kalau misalkan itu kita nggak tahu, kata saya wallahu alam. Dia minta dibantu 10 juta untuk padepokan, kata saya sebelumnya aku minta maaf, aku juga di sini lagi butuh dana Bapak, aku nggak bisa transfer untuk ditipu-tipu, kata saya seperti ini gitu. Makanya kemarin aku di sini ngelihat berita lagi ada masalah padepokan Jawa Timur itu, ya Allah, beneran ini iya atau enggak, bener atau enggak kita nggak ngerti. Cuma kita pasrah sama yang kuasa. Semoga Bapak siapa dan sekeluarga, kami minta maaf kelancangan kami untuk bicara. Udah mau ngerespon saya, aku udah mau ucapin bersyukur, alhamdulillah. Semoga perkataan saya ada manfaatnya, bisa ngebantu buat saya, buat diri saya pribadi, walaupun kita hidup nggak ada anak, nggak ada suami, hidup mandiri ibaratnya di luar negeri untuk ngebantu orang tua, tapi ternyata kita kena musibah, ditipu orang seperti ini. Sebenarnya kita bukan kemauan saya, karena keadaan lagi ada corona kan waktu itu gitu. Ya Allah, nggak tahu dah, pusing Bapak aku. Saya juga di sini bertahan untuk kuat badan saya biar sehat, biar bisa pulang ke Indonesia. Ngadepin pekerjaan seperti ini, tidur aja ngeletak di karpet digigitin semut. Tapi orang minta ditransfer untuk maharnya, untuk disolatkan uangnya, untuk beli ayam buat
ngasih makan anak-anak yatim yang mau mendoakan. Kita nggak tahu dah itu semua perkataan itu. Sampai kita ribut sama majikan, sampai HP aku ditahan, kartunya diambil, semuanya data perkataan Ake Samsudin itu hilang semua. Tadinya kalau misalkan nggak ada masalah seperti ini, Bapak di sini bisa aku kirim, bisa melaporkan ke kepolisian dengan lengkap cara bicara dia, perkataan dia di WhatsApp. Ini pun ada masalah, aku pun hadapin sendirian sama majikan. Mohon doanya sama Bapak, sama siapa aja yang mau menerima saya untuk imunisasi. Saya mengucapkan terima kasih. Aku sebelumnya minta maaf. Sulit sebenarnya untuk dijelasin. Janji mau ngebantu, bukannya kita dibantu Bapak, tapi kitanya di sini sengsara, nggak bisa ngapain. Makasih banyak ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, makasih banyak sebelumnya. Walaupun bukan dia atau orang lain, kita nggak bisa menuduh sembarangan. Cuma kita taunya dari media sosial aja. Semoga Bapak bisa cepat membantu dengan tulus, dengan ikhlas, biar semua dibalas dari Subhanahu wa Ta'ala. Aku di sini nggak bisa apa-apa Bapak. Emang kita hidup dari kecil menderita, dari Jawa juga menderita, hidup sebatang kara. Sampai detik ini, sampai sekarang ini pun aku juga belum bisa ngebahagiain orang tua aku satu-satunya. Dengan diri aku sendiri juga aku masih hidup ngontrak di Bekasi. Sama suami, waktu itu kita berangkat, emang kita berangkat ke sini itu punya suami. Setelah kita punya suami ya, kita pergi, suaminya seperti itu. Kita nggak bisa ngebahas permasalahan suami sama orang lain, karena itu kelakuan pribadi dia. Kita di sini kita nggak tahu apa-apa, yang penting kita tulus nyari nafkah, jadi tulang punggung suami. Tapi suami nggak bisa tanggung jawab apa yang didapatkan istri, nggak ada bersyukurnya sama sekali. Semuanya ini aku terjun ke dunia gelap seperti itu karena demi apa? Demi orang tua. Makanya hati saya, ya Allah, kapan aku punya rezeki, pengen pulang, pengen melihat orang tua saya sakit. Punya gaji aku kirimin buat beli obat, buat risikonya di rumah. Tapi apa boleh buat, mungkin Tuhan udah ngasih takdir sama cobaan seperti ini buat saya. Kita hidup dari kecil, dari umuran sekolah kelas 2 SD Bapak, hidup aku menderita sebatang kara di Jakarta. Saya berusaha kerja, pengen membahagiain orang tua, tapi aku belum bisa. Saya udah jalan 3 tahun sekarang di rumah majikan, udah 2 tahun 4 bulan. Kan lagi ada masalah corona kan, gak ada pekerjaan. Tadinya aku berusaha ingin punya rumah, tapi ternyata yang di rumah gak bisa tanggung jawab, malah uangnya buat main perempuan. Makanya itu saya ngerasa sakit hati. Mungkin rasa sakit hati saya itu diuji sama yang kuasa. Saya pergi ke Saudi itu pengen punya rumah Bapak, pengen banget.
walaupun kecil, nggak usah harus mewah, yang penting jangan hidup ngontrak. Itu di hati saya. Tapi Tuhan ngasih rezeki. Ada yang menawarkan rumah untuk dicicil walaupun nggak besar. Ternyata suami nggak bisa tanggung jawab, dipakai main perempuan. Ya udah, di situ aku marah, putus asa, dan aku ikut terjun ke dunia gelap anggota grup kayak begitu. Uang goib yang nggak pernah kita pahamin. 1 bulan buat maharnya, 2 bulan buat ngemandiinnya, nggak tahu apa, kita nggak jelas. 1 bulan katanya buat nyolatinnya, buat dicampurkan, kita nggak tahu juga. Subhanallah, wallahu alam, kita nggak tahu permasalahan itu. Katanya udah selesai nak, ini resikonya seterusnya nanti keluarganya dikasihkan. Waktu itu tapi saya kasihin sama keluarga saya diketawain sama pihak bank. Satu alasannya katanya uang itu nggak bakalan jatuh di tangan orang yang salah. Kalau misalkan keluarga yang tertua itu orangnya nggak bakalan salah menggunakan. Tapi ke waktu itu kalau dijatuhin dari ibarat suami, saya nggak menerima karena suami udah sungguh keterlaluan, ibaratnya keterlaluan. Tapi itu semua aku tutupin dari orang tua saya sendiri, biar orang tua nggak sakit, nggak lebih sakit, nggak dengar permasalahan suami selingkuh. Di sini aku selalu berusaha untuk nutupin, tapi kan mungkin ngedengar dari orang kan, jadi tambah pikiran sakit. Bulan kemarin mungkin aku bikin makam anak saya. Saya punya anak 1, bapak, dari suami yang dulu itu. Aku pergi ke Saudi, suamiku nikah, jadi saya nggak mau itu. Terus aku pergi ke Suriah. Di Suriah itu ada permasalahan negara kan, perang waktu itu. Nemu suami ini 1 lagi, tapi aku belum punya anak, udah rumah tangga sama dia 5 tahun. Karena aku ketrauma, banyak pikiran, kecapean. Kita hidup ngontrak di Bekasi, nggak sama orang tua. Itu. Terus aku berusaha minta izin berangkat lagi ke Saudi, pengen punya rumah. Ternyata suami nggak bisa tanggung jawab dengan penghasilan istri. Saya minta tolong sama siapa bapak? Kalau bukan nama Tuhan. Apa cuma bisanya menangis dan berdoa? Itu aja. Makanya aku selalu berdoa, ya Allah, jika ada yang bisa mengembalikan uang saya, kembalikan. Buat aku pulang, buat aku bekal pulang ke Indonesia. Tidur pun gak layak, meletak di karpet, nggak bantal, apalagi kalau musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan. Ya Allah, rasanya kayak gimana? Karena semuanya orang kerja di Saudi itu nggak semuanya enak, ada yang ngerasain pahit. Karena orang Saudi juga nggak semuanya kaya, ada yang miskin juga. Saya di sini terlalu sabar karena butuh, bapak. Sebelumnya aku minta maaf yang sangat dalam. Makasih banyak, bapak, semoga bisa ngebantu saya, kasih respon ke saya. Saya udah ngucapin terima kasih yang banyak. Semoga mudah-mudahan nanti kita pulang ke Indonesia bisa silaturahmi ke Jawa. Karena kita orang Jawa pasti pulang ketemu keluarga di Jawa. Apalagi kita nggak punya keluarga bapak, nggak punya orang
tua yang bisa aku tuju. Pulang pasti aku nyari kontrakan. Kita punya uang buka usaha, nyari kerjaan. Aku di Indonesia kerjanya ngejahit, pergi ke Saudi kerjanya ngebabu. Itu juga hidup kontrak, bapak kerja di garmen juga, punya uang buat bayar kontrakan, buat cicilan motor, ngambil motor. Tapi alhamdulillah semuanya aku gak pernah ngerepotin orang. Cuma aku pengennya pergi ke Saudi sekarang ini tuh pengen bahagiain, bisa ngeliat orang tua seger, walaupun dia gak ngurusin saya, gak ngerawatin saya dari kecil. Kita ibaratnya sampah dibuang, nyari tempatnya, ibaratnya itu bapak. Makanya aku ngerasa sakit, ya Allah, nyari uang segini capeknya, orang seenaknya aja menipu, dikira kita itu nyari uang tuh gampang. Kalau niat nggak ngebantu ya nggak masalah, aku nggak butuh apa-apa, cuma saya minta uang aku dikembalikan aja, karena kan itu hasil keringat saya. Makasih ya bapak ya, udah mau bantu saya. Semoga Tuhan memberi jalan yang terbaik, rezeki yang berlimpah buat bapak. Aku doain semoga bapak sekeluarga sehat walafiat dimanapun berada. Makasih banyak. Assalamualaikum.